Salah satu perkara pidana dugaan penyerobotan tanah dengan dua orang terdakwa kini berproses hukum di Pengadilan Negeri Manado. Pada sidang kali ini, tim penasihat hukum dari terdakwa menghadirkan ahli pidana dan ahli perdata. Terdakwa berinisial masing-masing UN dan MHPE. Tim penasihat hukum yaitu No Sambo SHMH CMC pada sidang kali ini menghadirkan dua orang ahli. Dua orang ahli ini untuk memberikan keterangan sesuai bidang masing-masing terhadap perkara dugaan tindak pidana penyerobotan yang saat ini masih berproses hukum dengan agenda pembuktian atas perkara pidana ini. Persidangan perkara pidana biasa nomor 361 tahun 2023 Pengadilan Negeri Manado atas perkara yang di pasal 167 atau digunakan didakwa dengan pasal 167 tadi pada agenda pemeriksaan saksi ahli dari terdakwa. Jadi terdakwa tadi menghadirkan ahli perdata, saksi ahli perdata dan saksi ahli pidana. Saksi ahli perdata adalah Dr. Prenanis SHMSI dan saksi ahli pidana adalah Dr. Rodrigo Royke Elias SHMH. Jadi dalam pemeriksaan tadi yang dibahas adalah mengenai hak-hak keperdataan dari terdakwa ya atas tanah yang dituduhkan atau didakwakan diserobot, yang mana tanah itu asal usulnya adalah tanah pasir milik masyarakat yang dibeli oleh kakek dari terdakwa. Kemudian oleh kakek terdakwa itu dahulu sebelum Indonesia merdeka dilekatkan dengan hak izin usaha yang dahulu itu masih menggunakan dokumen hak barat yang namanya RBA atas tanah pasini yang dibeli kepada masyarakat, bukan terhadap tanah negara, karena negara pada saat itu belum ada. Jadi setelah Indonesia merdeka dan tahun 60 keluarlah Undang-Undang Pokok Agraria, diwajibkan bagi hak-hak barat yang melekat di atas tanah-tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia haruslah dikonversi yang paling lambat tahun 1980 masa berakhirnya, sehingga tanah pasini yang dilekatkan hak usaha RBA itu dikonversi oleh ayah Michael terdakwa, dikonversi oleh ayah terdakwa pada tahun 1973 terbitlah HGU. Nah, dari HGU itu pada yang berlakunya sampai 1980, pada tahun 1975 ada oknum yang sengaja melakukan peralihan hak atau melepaskan hak. Bukan keluarga dari Van Essen, bukan keluarga terdakwa yang melakukan pelepasan hak terhadap tanah tersebut, sehingga terdakwa bersama keluarganya sampai saat ini tidak pernah merasa dan tidak pernah melakukan pelepasan hak atau peralihan hak terhadap tanah tersebut. Apalagi ex HGU itu adalah ex RBA atas tanah pasini, bukan tanah negara. Nah, tadi pada saat pemeriksaan ahli perdata diberikan keterangan oleh ahli perdata bahwa sepanjang hak-hak keperdataan dari keluarga Van Essen terhadap tanah tersebut belum dilepaskan atau belum dialihkan kepada orang lain, maka keluarga Van Essen termasuk terdakwa itu masih tetap memiliki hak keperdataan terhadap tanah itu. Sehingga tuduhan atau dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa itu menurut ahli pidana Dr. Rodrigo Elias mengatakan pasal 167 yang didakwakan kepada para terdakwa itu tidaklah memenuhi unsur, atau haruslah diperiksa dulu hak-hak keperdataan masing-masing yang merasa berhak. Ketika sudah ada sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah mengenai siapa yang paling berhak terhadap tanah itu, barulah dilanjutkan pemeriksaan pidana jika ada yang dinamakan penyerobotan. Lebih lanjut mengenai teknis penjelasan atas hak keperdataan dan hak pidana dan penjelasan mengenai apakah pasal 167 bisa diberlakukan terhadap terdakwa Michael Van Essen atau tidak akan nanti diterangkan oleh ahli hukum pidana. Lokasinya di Kelurahan Paniki 2, dahulunya Paniki Bawah.
setelah ada pemekaran sesuai dengan sertifikat guna usaha dan hak-hak yang dahulu itu terletak di dulu desa Paniki bawah. Sekarang setelah itu ada pemekaran dan areal itu masuk di wilayah Kota Madya Manado, maka termasuk di wilayah Kelurahan Paniki 2. Saya dipercayakan oleh PH daripada terdakwa untuk menjelaskan, membuat terang perkara ini dari aspek hukum pidana. Secara umum dari kronologis yang dijelaskan kepada saya berkesimpulan. Saya melihat bahwa yang pertama-tama harus dibuktikan dalam perkara penyerobotan yaitu mengenai keabsahan hak daripada tanah. Bagaimana kita bisa mengatakan orang menyerobot tanah ini, ya, sementara yang punya hak atas tanah itu adalah orang lain, atau bahkan yang menjadi tersangka justru orang yang punya hak. Ya, itu pertama. Sehingga saya mengatakan dalam sidang pengadilan bahwa sebetulnya harus dibuktikan dalam peradilan perdata siapa yang berhak mengenai tanah tersebut, sehingga ada peristiwa pidana penyerobotan 167. Itu sebetulnya pertama. Tapi kalau kita masuk pada substansi permasalahan pasal 167, bahwa itu saya coba menjelaskan di dalam sidang pengadilan bahwa harus melihat filosofi daripada pasal 167. Filosofi lihat dari mana? Yang pertama, pasal 167 KUHP itu sebetulnya diadakan karena kebutuhan pejabat-pejabat Belanda pada waktu itu, di mana rumah, di mana pekarangan itu banyak masyarakat menyerobot ke dalam. Sehingga dalam rangka melindungi itu dibuatlah pasal ini. Makanya pasal ini diletakkan pada bab yang mengatur tentang ketertiban umum, bukan kepada bab yang mengatur harta benda. Tetapi begitulah, dengan perkembangan hukum sudah ditafsir secara jelas, secara luas. Maka sekarang itu orang menafsir bahwa ketika orang masuk rumah orang, masuk pekarangan orang, itu adalah penyerobotan. Nah, kemudian mengenai unsur daripada pasal, dia masuk itu, orang itu masuk secara paksa. Nah, di dalam pasal ini dia ada beberapa unsur yang harus dibuktikan. Dan unsur-unsur pasal ini tidak perlu dibuktikan secara kumulatif, tidak berlaku secara kumulatif. Salah satu saja unsur yang tidak terpenuhi, maka pasal ini tidak bisa dikenakan. Dan biasa dalam sidang pengadilan itu putusannya akan freisprach. Kalaupun ini dia akan muslah. Ya. Nah, saya melihat bahwa setelah melihat itu, saya menjelaskan harus ada unsur-unsur ini. Yang bersangkutan tahu dan mau. Itu yang jadi perdebatan di penegasan dari hakim. Apakah unsur kesengajaan ada sih? Bukan. Memang unsur kesengajaan tidak ada. Tetapi dalam rangka masuk pada melawan hukum, ya, unsur-unsur subjektif, unsur melawan hukum, unsur paksaan, ini harus ada villain and wanton di sana. Bukan itu yang harus dibutuhkan, tapi harus diketahui. Misalnya dia mengetahui bahwa yang punya ini sebetulnya A punya. Kenapa B yang suruh? Tapi kalau tidak tahu, bagaimana itu bisa ada peristiwa pidana? Sehingga saya berkesimpulan dalam kasus ini bahwa unsur-unsur pasal paksaan dan pintu tempat yang tertutup dan sudah diberitahukan oleh yang punya hak bahwa dia tidak berarti tidak pernah ada. Salah satu saja tidak terpenuhi, itu bukan perbuatan pidana. Apalagi kalau ada beberapa unsur yang harus dibuktikan itu tidak terpenuhi. Jadi kesimpulan singkat saya, perbuatan itu bukan perbuatan pidana. Tidak memenuhi unsur untuk dijatuhkan hukuman pidana kepada para tersangka, terdakwa, ya. Karena ada terdakwa 1, terdakwa 2. Terdakwa 1 sebagai dader, sebagai pelaku, dan terdakwa 2 mungkin oleh jaksa akan dijerat dengan Terdakwa 1 yang dader. Oh, terdakwa 1 yang dader. Dia masuk. Ya, terdakwa 1. Oke lah, terbalik. Sehingga ini saja ketika terdakwa 1 dader itu atau pelaku itu tidak terbukti, maka itu dengan sendirinya berlaku bagi terdakwa 2. Jadi saya dimintakan untuk memberikan keterangan ahli dikaitkan dengan perdataan, ya,
di sini memang jadi suatu ya, kasus yang ada kaitannya dengan hak keperdataan seseorang dalam hal ini terhadap satu bidang tanah. Ya. Jadi bidang tanah tersebut memang setelah ada hak baru yang melekat di atasnya tanpa pelepasan hak daripada pemegang hak. Ya. Jadi saya kira ini tentu merupakan pelanggaran yang terjadi ya di bidang pertanahan ini, karena memang siapa yang berhak atas tanah itu memang dia harus punya dukungan, ya, punya dokumen-dokumen pendukung. Ya, katakanlah dalam tanah ini dia itu punya dokumen pendukung sebagai yang menguasai atas hak tanah itu dengan HGU. Ya, HGU itu masih berlaku juga, ya, masih berlaku, tetapi setelah terjadi pengalihan atau pelepasan hak daripada HGU itu tanpa sepengetahuan daripada pemegang hak yang dianggap sah, ya, dilengkapi dengan dokumen-dokumen kepemilikan yang ada. Nah, oleh karena itu tentu terjadinya pelepasan hak itu tidak akan menghilangkan hak keperdataan daripada pemegang hak atas tanah tersebut, ya, karena dia tidak pernah, ya, melepaskan hak mereka itu, ya, bahkan juga menerima, ya, sesuatu, ya, sebagai mungkin kompensasi daripada pelepasan hak itu tidak ada, tidak pernah terjadi. Jadi saya kira ya secara utama di sini bahwa apa yang menjadi hak daripada keluarga Van Essen itu tetap masih berlaku, ya, walaupun sudah ada muncul sertifikat juga yang baru, ya, tapi kan kalau dalam sistem pembuktian itu, apalagi dalam sistem publikasi pendaftaran tanah itu, ya, kita mengenal ada positif ada negatif, ya. Kalau positif, ya, sertifikat hak itu merupakan tanda kepemilikan yang mutlak, ya. Ada juga sistem publikasi pendaftaran negatif, ya, bahwa siapa yang bisa membuktikan sebaliknya dia sebagai pemegang hak, maka dia itu juga akan dilindungi, ya. Jadi ini yang menjadi satu hal yang harus, ya, terjadi, bahwa sertifikat yang sudah ada kepada pemegang hak yang baru itu saya kira itu terjadi tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, karena memang tidak dilepaskan hak oleh pemegang hak ini. Nah, oleh karena itu ya tentu dengan adanya laporan terhadap penyerobotan tanah ini, saya kira sebenarnya tadi ditanyakan, ya, kalau saya mempunyai pandangan ini sebenarnya harus dibawa ke ranah perdata, ya, ke ranah perdata, karena ini menyangkut hak-hak kebendaan, ya, hak kebendaan, ya, yang memang diakui setiap orang itu punya hak keperdataan berupa kebendaan yang memang mewajibkan orang lain itu harus menghormati hak kebendaan itu selama kebendaan itu belum dilepaskan. Ya. Saya kira ini yang mungkin substansi daripada apa yang menjadi kesaksian kami sebagai ahli yang dimintakan di bidang hukum perdata.